Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang merasionalkan penyebut bentuk akar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama, 12 per akar 2 sama dengan. Adapun angka pertama, itu tinggal kita salin bentuk soalnya kembali. Yaitu ada 12 per di bawahnya akar 2. Lanjut, tinggal kita kali. Nah, di sini tinggal kita kalikan saja dengan angka yang berada di bagian penyebut. Yaitu ada akar 2 per di bawahnya juga sama, yaitu juga akar 2. Sama dengan. Sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Maka langsung saja angka di atas sama-sama kita kalikan dengan angka bagian atas dan angka bagian bawah. Sama-sama kita kalikan dengan angka bagian bawah. 12 dikali akar 2 itu hasilnya 12 akar 2. Per di bawahnya akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Sama dengan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jangan lupa tulis akar 2 sehingga jawabannya yaitu 6 akar 2. Lanjut ke model soal nomor 2. Akar 5 per akar 6. Ingat langkah pertama itu salin kembali bentuk soalnya. Akar 5 per di bawahnya akar 6. Lalu dikali. Ingat tinggal kita kalikan saja dengan angka yang berada di bagian penyebut. Yaitu ada angka akar 6 per di bawahnya juga sama. Yaitu juga akar 6. Sama dengan sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa. Langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 5 dikali akar 6 hasilnya akar 30. Per di bawahnya akar 6 dikali akar 6 itu hasilnya 6. Bentuk lain dari jawaban ini boleh juga kita tulis menjadi 1 per 6. Setelah itu baru kita kalikan dengan akar 30. Sehingga jawabannya yaitu 1 per 6 akar 30. Lanjut ke contoh soal yang nomor 3. 8 per 3 akar 6. Ingat langkah pertama salin kembali bentuk soalnya. 8 per di bawahnya 3 akar 6. Lalu dikali. Ingat tinggal kita kalikan saja dengan angka yang berada pada bagian penyebut. Yaitu ada 3 akar 6. Nah di sini kita cukup kalikan saja dengan akar 6. Oke. Akar 6 per di bawahnya juga sama. Yaitu juga akar 6. Ingat, boleh langsung kita tulis 3 akar 6 atau boleh juga cukup akar 6 saja. Oke, sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 8 dikali akar 6 hasilnya 8 akar 6. Per di bawahnya, perhatikan di sini, 3 dikali akar 6 dikali akar 6 hasilnya 6. Sama dengan 8 per 3 kali 6 hasilnya 18. Jangan lupa ditulis akar 6. Sama dengan 8 dan 18, angka ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama habis dibagi 2. Di mana untuk angka bagian atas 8 ini, jika dibagi 2 hasilnya 4. Sedangkan 18 angka di bawah ini jika dibagi 2 hasilnya 9. Dan jangan lupa tulis akar 6 sehingga jawabannya yaitu 4 per 9 akar 6. Lanjut lagi ke soal yang nomor 4. 4 akar 3 per 3 akar 6. Langkah pertama, salin kembali bentuk soalnya. 4 akar 3 per di bawahnya 3 akar 6. Lalu kita kali. Ingat, tinggal kita kalikan saja dengan angka yang berada di bagian penyebut. Di sini ada 3 akar 6. Nah, bentuk model soal seperti ini, boleh juga kita kalikan cukup dengan akar 6 saja. Oke? Boleh 3 akar 6 atau boleh juga cukup akar 6 saja. Di sini kita tulis akar 6 saja. Oke? Akar 6 per akar 6. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 4 akar 3 dikali akar 6 itu hasilnya 4 akar 18. Per di bawahnya 3 dikali akar 6 dikali akar 6 hasilnya 6.
sama dengan 4 lalu akar 18. Angka ini masih bisa disederhanakan. Di mana caranya? 18 ini kita rubah menjadi bentuk perkalian dua buah angka yang salah satu hasil akarnya itu harus bilangan bulat. Nah, angka berapa yang memenuhi? Tentunya 18 ini kita ganti dengan angka 9 dikali 2. Lanjut, per di bawahnya 3 kali 6, 18. Sama dengan 4 dikali akar 9, itu hasilnya 3. Jangan lupa tulis akar 2 per di bawahnya 18. Sama dengan 4 kali 3 hasilnya 12 per di bawahnya 18. Jangan lupa tulis akar 2. Sama dengan 12 per 18, angka ini masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama habis dibagi 6. 12, oke, dibagi 6 hasilnya 2, sedangkan 18 dibagi 6 hasilnya 3. Jangan lupa ditulis akar 2, sehingga jawabannya yaitu 2 per 3 akar 2. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 5. 7 per akar 5 ditambah 3. Langkah pertama, salin kembali bentuk soalnya. 7 per di bawahnya akar 5 ditambah 3. Lalu dikali. Ingat, tinggal kita kalikan saja dengan angka yang berada pada bagian penyebut. Namun dengan catatan, pada saat kita kalikan, tanda bagian sini itu berubah. Jika di sini tandanya tambah, maka pada saat kita kalikan dia berubah menjadi tanda kurang. Nah, ini perlu diingat. Oke, perhatikan di sini. Akar 5 dikurang 3 per di bawahnya akar 5 dikurang 3. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga jadinya itu 7 dikali dalam kurung akar 5 dikurang 3. Tutup kurung per di bawahnya. Nah, sekarang perhatikan cara perkalian bentuk bagian penyebut ini. Bawah kali bawah. Kalau kita perhatikan di sini angka-angkanya sama, ya kan? Akar 5, di sini juga akar 5. Di sebelahnya angka 3 dan di sini juga angka 3. Yang membedakan itu cuma tanda tambah dan tanda kurang. Nah, jika ketemu model perkalian seperti ini, maka trik cepatnya yaitu angka depan kita kuadratkan. Akar 5 kuadrat berapa? Yaitu 5. Lalu dikurang. Ingat, selalu dikurang. Kita kurangkan dengan angka sebelahnya lagi, juga kita kuadratkan. 3 kuadrat hasilnya 9. Sama dengan 7 per 5 kurang 9 hasilnya negatif 4. Lalu dalam kurung akar 5 dikurang 3. Sehingga ini dia jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 6. Akar 6 per 3 ditambah akar 5. Langkah pertama, salin kembali bentuk soalnya. Akar 6 per di bawahnya 3 ditambah akar 5. Lalu dikali. Ingat, tinggal kita kalikan saja dengan angka yang berada pada bagian penyebut. Namun dengan catatan pada saat kita kalikan tandanya berubah. Jika di sini tandanya tambah, maka pada saat kita kalikan berubah menjadi tanda kurang. Sehingga jadinya itu 3 dikurang akar 5. Per di bawahnya juga sama, yaitu juga 3 dikurang akar 5. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga jadinya itu akar 6 dikali dalam kurung 3 dikurang akar 5. Tutup kurung per di bawahnya. Ingat, untuk perkalian bagian penyebut ini itu ada trik cepatnya, yaitu angka depan kita kuadratkan. 3 kuadrat berapa? Yaitu 9. Lalu dikurang. Ingat, selalu dikurang. Kita kurangkan dengan angka di sebelahnya lagi, juga kita kuadratkan. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Sama dengan sekarang kita kalikan akar 6 ini ke angka di dalam tanda kurung. Akar 6 kali 3 hasilnya itu 3 akar 6. Lalu dikurang akar 6 dikali negatif akar 5 hasilnya negatif akar 30. Per di bawahnya 9 kurang 5 hasilnya 4. Nah, sehingga di sini kita peroleh jawabannya yaitu 3 akar 6
dikurang akar 30 per 4 atau boleh juga dalam bentuk lain, yaitu 1/4 dalam kurung 3 akar 6 dikurang akar 30 dan ini dia jawabannya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 7. 3/akar 2 ditambah akar 3. Ingat langkah awal itu salin kembali bentuk soalnya. 3 per di bawahnya akar 2 ditambah akar 3 lalu dikali. Ingat, kita kalikan dengan angka yang berada pada bagian penyebut atau angka bagian bawah ini. Namun dengan catatan, pada saat kita kalikan tandanya berubah. Di sini tandanya tambah, maka pada saat kita kalikan tandanya berubah menjadi tanda kurang. Itu menjadi akar 2 dikurang akar 3 per di bawahnya juga sama, yaitu akar 2 dikurang akar 3. Sama dengan sekarang atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikali dalam kurung akar 2 dikurang akar 3 tutup kurung per di bawahnya. Ingat trik cepat perkalian bagian penyebut ini. Angka depan kita kodratkan. Akar 2 kodrat hasilnya 2. Lalu dikurang. Ingat selalu dikurang. Kita kurangkan dengan angka sebelahnya lagi. Juga kita kodratkan. Akar 3 kodrat hasilnya 3. Sama dengan 3 dikali dalam kurung akar 2 dikurang akar 3 tutup kurung per di bawahnya 2 kurang 3 hasilnya negatif 1. Sama dengan 3 dikali negatif dibagi negatif 1 itu hasilnya negatif 3 dalam kurung akar 2 dikurang akar 3. Nah, jawaban terakhir tinggal kita kalikan saja negatif 3 ini ke angka di dalam tanda kurung. Sehingga kita peroleh jawaban akhirnya yaitu negatif 3 kali akar 2 hasilnya negatif 3 akar 2 dan negatif 3 dikali negatif akar 3 hasilnya positif 3 akar 3 dan ini jawabannya. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 8. 6 akar 2 per akar 3 ditambah akar 5. Ingat langkah awal, salin kembali bentuk soalnya. 6 akar 2 per di bawahnya akar 3 ditambah akar 5. Lalu dikali. Ingat, tinggal kalikan saja dengan angka pada bagian penyebut atau bagian bawah ini. Namun dengan catatan tandanya berubah. Di sini tandanya tambah, pada saat kita kalikan berubah menjadi tanda kurang. Sehingga jadinya itu akar 3 dikurang akar 5. Per di bawahnya juga sama, yaitu akar 3 dikurang akar 5. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, sehingga jadinya itu 6 akar 2 dikalikan dalam kurung akar 3 dikurang akar 5 tutup kurung per di bawahnya. Ingat, perkalian pada bagian penyebut itu ada trik cepatnya. Di mana trik cepatnya itu angka depan kita kodratkan. Akar 3 kuadrat hasilnya 3, lalu dikurang, ingat selalu dikurang. Lalu angka sebelahnya lagi juga kita kuadratkan. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Lanjut sama dengan 6 akar 2 dikali dalam kurung akar 3 dikurang akar 5 tutup kurung per di bawahnya. 3 kurang 5 hasilnya negatif 2. Kita lanjut sama dengan 6 dibagi negatif 2 itu hasilnya negatif 3. Dikali akar 2 buka kurung akar 3 dikurang akar 5. Nah, langkah terakhir tinggal kita kalikan saja angka yang berada di luar tanda kurung ini, negatif 3 akar 2, kita kalikan satu persatu ke angka yang berada di dalam tanda kurungnya. Negatif 3 akar 2 dikali akar 3, maka hasilnya negatif 3 akar 6. Dan negatif 3 akar 2 dikali negatif akar 5, maka hasilnya yaitu positif 3 akar 10 dan ini bentuk jawabannya. Lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 9.
1/akar 5 dikurang akar 3. Langkah awal salin kembali bentuk soalnya. 1 di bawahnya akar 5 dikurang akar 3 lalu dikali. Kita kalikan dengan angka pada bagian penyebut namun tandanya berubah. Oke, menjadi akar 5 ditambah akar 3 di bawahnya akar 5 juga ditambah akar 3 sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 1 dikali akar 5 ditambah akar 3, maka hasilnya tetap, yaitu akar 5 ditambah akar 3 di bawahnya. Nah, sekarang perhatikan bentuk bagian bawah. Untuk bagian bawah itu ada trik cepatnya, yaitu angka depan kita kuadratkan. Akar 5 kuadrat berapa hasilnya? Yaitu 5, lalu dikurang. Akar 3 kuadrat hasilnya 3, sama dengan akar 5 ditambah akar 3 di bawahnya 5 kurang 3 hasilnya 2. Nah, bentuk lain dari jawaban ini boleh juga kita tulis menjadi 1/2. Setelah itu baru dikalikan dalam kurung akar 5 ditambah akar 3 dan ini bentuk jawabannya. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 10. 4/2 akar 2 dikurang 1. Ingat langkah awal, salin kembali bentuk soalnya. 4 di bawahnya 2 akar 2 dikurang 1. Lalu dikali. Ingat, tinggal kita kalikan saja dengan angka pada bagian penyebut, namun dengan catatan, tandanya berubah. Tadinya kurang, maka pada saat kita kalikan menjadi tanda tambah. Itu menjadi 2 akar 2 ditambah 1. Di bawahnya juga sama, yaitu 2 akar 2 juga ditambah 1. Sama dengan. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga jadinya itu 4, oke, dikali dalam kurung 2 akar 2 ditambah 1. Tutup kurung di bawahnya. Ingat, untuk perkalian bagian penyebut itu ada trik cepatnya, yaitu angka depan kita kuadratkan. Perhatikan 2 akar 2 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya 4, lalu dikali akar 2 kuadrat hasilnya 2, lalu dikurang, ingat selalu dikurang. Lalu angka sebelahnya lagi 1 juga kita kuadratkan, 1 kuadrat hasilnya 1. Sama dengan 4 buka kurung 2 akar 2 ditambah 1 tutup kurung di bawahnya. 4 kali 2 hasilnya 8, lalu 8 dikurang 1 hasilnya itu 7. Nah, bentuk lain dari jawaban ini, itu boleh juga kita tulis ke dalam bentuk 4/7. Baru setelah itu dikalikan dalam kurung 2 akar 2 ditambah 1 dan ini bentuk jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke model soal nomor 11. Akar 2 per akar 5 dikurang 1. Ingat langkah awal, salin kembali bentuk soalnya. Akar 2 di bawahnya akar 5 dikurang 1, lalu dikali. Ingat, tinggal kita kalikan saja dengan angka yang berada pada bagian penyebut, namun dengan catatan tandanya berubah. Tadinya kurang, sekarang menjadi tanda tambah. Akar 5 ditambah 1 di bawahnya juga sama. Itu juga akar 5 ditambah 1. Sama dengan. Sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Maka langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Perhatikan cara perkaliannya. Akar 2 dikali dalam kurung akar 5 ditambah 1 di bawahnya. Ingat, untuk bagian bawah itu ada trik cepatnya. Akar 5 kuadrat hasilnya 5, lalu dikurang. Ingat, selalu dikurang. Kita kurangkan dengan angka di sebelahnya lagi juga kita kuadratkan. 1 kuadrat hasilnya 1. Lanjut, kalikan akar 2 ke angka di dalam tanda kurung. Akar 2 kali akar 5 hasilnya itu akar 10. Lanjut, akar 2 dikali positif 1 maka hasilnya positif akar 2 di bawahnya 5 kurang 1 hasilnya 4.
Nah, adapun bentuk lain dari jawaban ini boleh juga kita tulis ke dalam bentuk 1/4 dikali dalam kurung akar 10 ditambah akar 2 dan ini bentuk jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke model soal yang nomor 12. Akar 6 per akar 2 dikurang akar 5. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, salin kembali bentuk soalnya, yaitu akar 6 per di bawahnya akar 2 dikurang akar 5. Lalu dikali. Ingat, kalikan dengan angka pada bagian penyebutnya ini. Namun tandanya berubah. Oke, di sini tandanya kurang, maka pada saat kita kalikan berubah menjadi tanda tambah. Itu menjadi akar 2 ditambah akar 5 per di bawahnya juga sama, yaitu akar 2 ditambah akar 5. Sama dengan, sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Maka langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Perhatikan di sini, akar 6 dikali dalam kurung akar 2 ditambah akar 5 tutup kurung per di bawahnya. Ingat, untuk bagian penyebut ini ada trik cepatnya, yaitu angka depan kita kuadratkan. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. Lalu dikurang. Ingat, selalu dikurang. Kita kurangkan dengan angka di sebelahnya lagi juga kita kuadratkan. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Sama dengan. Lanjut, kalikan akar 6 ini satu persatu ke angka yang berada di dalam tanda kurung. Akar 6 kali akar 2 hasilnya akar 12. Lanjut ditambah akar 6 dikali akar 5 hasilnya akar 30 per di bawahnya. 2 kurang 5 hasilnya negatif 3. Lanjut sama dengan akar 12, kalau kita perhatikan angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Nah, caranya akar 12 kita rubah menjadi bentuk perkalian dua buah angka, yaitu menjadi 4 dikali 3. Nah, kenapa harus 4 kali 3? Kenapa tidak 6 kali 2 misalnya? Nah, karena salah satu syaratnya itu dari dua buah angka ini, salah satu angkanya hasil akarnya harus bilangan bulat. Nah, di sini hasil akar yang bilangan bulat itu angka 4. Makanya kita pilih angka 4 kali 3, bukan angka yang lain. Lanjut ditambah akar 30 per di bawahnya negatif 3. Lanjut di bawahnya sama dengan akar 4 hasilnya 2. Jangan lupa akar 3 ditambah akar 30 per di bawahnya negatif 3. Adapun bentuk lain dari jawaban ini, yaitu boleh juga kita tulis ke dalam bentuk negatif 1/3. Buka kurung 2 akar 3 ditambah akar 30 dan ini bentuk jawabannya. Lanjut, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 13. 2 akar 5 per akar 5 dikurang akar 2. Langkah pertama, salin kembali bentuk soalnya. 2 akar 5 per di bawahnya akar 5 dikurang akar 2. Lalu dikali. Kita kalikan dengan angka pada bagian penyebut namun tandanya berubah. Akar 5 menjadi tanda tambah. Oke. Per di bawahnya juga sama seperti angka pada bagian atas, yaitu akar 5 ditambah akar 2. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga jadinya itu 2 akar 5 dikali dalam kurung akar 5 ditambah akar 2 tutup kurung per di bawahnya. Perhatikan bentuk perkalian pada bagian penyebut, ada trik cepatnya. Angka depan kuadrat, perhatikan akar 5 kuadrat hasilnya 5, lalu dikurang. Angka sebelahnya lagi juga kita kuadratkan. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. Sama dengan kalikan 2 akar 5 ke angka yang berada di dalam tanda kurung satu per satu. Pertama, 2 akar 5 dikali akar 5. Maka hasilnya berapa? Yaitu 2, perhatikan, dikali akar 5 kali akar 5. Hasilnya 5. Lanjut ditambah 2 akar 5 dikali akar 2. Maka hasilnya 2 akar 10. Per di bawahnya 5 kurang 2 hasilnya 3. Sama dengan
2 kali 5 hasilnya 10, ditambah 2 akar 10 per di bawahnya yaitu 3. Dan adapun bentuk lain dari jawaban ini, itu boleh juga kita tulis ke dalam bentuk 1/3 dikali dalam kurung 10 ditambah 2 akar 10 dan ini bentuk jawabannya. Lanjut lagi biar benar-benar paham, perhatikan contoh soal yang nomor 14. 1 ditambah akar 3 per 2 dikurang akar 3. Ingat langkah awal, salin kembali bentuk soalnya. 1 ditambah akar 3 per di bawahnya 2 dikurang akar 3. Lalu dikali. Ingat kita kalikan dengan angka yang berada pada bagian penyebut namun tandanya berubah. Menjadi 2 ditambah akar 3 per di bawahnya juga sama, yaitu 2 ditambah akar 3. Sama dengan, sekarang atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga jadinya itu, perhatikan di sini, mulai dari angka depan, 1 dikali 2, hasilnya 2. Oke, lanjut 1, masih angka 1 dikalikan dengan akar 3, maka hasilnya positif akar 3. Pindah ke angka di sebelahnya, akar 3 dikali 2, hasilnya positif 2 akar 3. Lalu akar 3 dikali akar 3, hasilnya positif 3. Per di bawahnya. Ingat, untuk perkalian bagian bawah ini atau bagian penyebut ada trik cepatnya. Angka depan kuadrat, 2 kuadrat hasilnya 4. Lalu dikurang, angka sebelahnya lagi juga kita kuadratkan. Akar 3 kuadrat hasilnya 3. Sama dengan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Lalu akar 3 ditambah 2 akar 3 hasilnya positif 3 akar 3. Per di bawahnya 1. Lanjut sama dengan 5 ditambah 3 akar 3 dibagi 1, maka hasilnya tetap yaitu 5 ditambah 3 akar 3, sehingga ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 15. 2 akar 5 dikurang akar 2 per di bawahnya akar 5 ditambah akar 2. Ingat langkah awal itu salin kembali bentuk soalnya. 2 akar 5 dikurang akar 2 per di bawahnya akar 5 ditambah akar 2. Lalu dikali. Ingat, tinggal kita kalikan saja dengan angka pada bagian penyebut, namun dengan catatan tandanya berubah. Oke, itu menjadi akar 5 ditambah akar 2 per di bawahnya juga sama, yaitu akar 5 ditambah akar 2. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Perhatikan cara perkaliannya. 2 akar 5 dikali akar 5, maka hasilnya itu 2. Oke, lalu akar 5 kali akar 5 hasilnya 5. Lanjut, 2 akar 5 dikali akar 2, maka hasilnya yaitu positif 2 akar 10. Pindah ke negatif akar 2, kita kalikan ke akar 5, maka hasilnya itu negatif akar 10. Lanjut, perhatikan di sini. Negatif akar 2 dikali akar 2, maka hasilnya itu negatif 2. Lanjut lagi, perhatikan kelanjutannya per di bawahnya. Angka depan kuadrat, akar 5 kuadrat berapa? Yaitu 5, lalu dikurang. Angka sebelahnya lagi juga kita kuadratkan, akar 2 kuadrat hasilnya 2. Lanjut lagi, perhatikan kelanjutannya. Oke, di sini ada yang keliru. Oke, perhatikan, mohon maaf sekali, di sini ada yang salah. Perhatikan, kita ulang sedikit. Ingat, pada saat kita kalikan tandanya berubah. Di sini tandanya tambah. Maka pada saat kita kalikan berubah menjadi tanda kurang. Oke, mohon maaf sekali, di sini ada yang salah tadi. Nah, sekarang baru kita kalikan. 2 akar 5 kali akar 5 hasilnya itu 2 yang sini. Akar 5 kali akar 5 hasilnya
5. Lanjut. 2 akar 5 dikalikan dengan negatif akar 2. Maka hasilnya itu negatif 2 akar 10. Pindah ke negatif akar 2. Kita kalikan ke akar 5, maka hasilnya negatif akar 10. Dan negatif akar 2 dikali negatif akar 2 hasilnya positif 2. Per di bawahnya. Angka depan kuadrat. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Lalu dikurang. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. Sama dengan 2 kali 5 hasilnya 10. Oke. Lanjut. Negatif 2 akar 10 dikurang akar 10. Kebetulan angka di dalam tanda akar ini sama. Maka boleh langsung kita kurangkan. Negatif 2 akar 10 dikurang akar 10. Maka hasilnya negatif 3 akar 10. Jangan lupa ditambah 2. Per di bawahnya 5 kurang 2 hasilnya 3. Sama dengan 10 ditambah 2 hasilnya 12. Lalu dikurang 3 akar 10 per di bawahnya 3. Nah, langkah terakhir. Kalau kita perhatikan di sini angka di atas dan di bawah ini sama-sama habis dibagi, ya kan? 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Lalu negatif 3 dibagi 3 hasilnya negatif 1. Baru setelah itu akar 10. Nah, negatif 1 di depan akar 10 boleh tidak kita tulis. Sehingga bentuk jawaban akhirnya yaitu 4 dikurang akar 10. Seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.